Selamat pagi rekan-rekan. Rekan-rekan dipersilakan berdiri. Mari kita menyanyikan Mars Teruna. Rekan-rekan dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dengan menyanyikan Gita Bakti 3 Mari Menyembah. Rekan-rekan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan atas pagi ini. Kau masih menyertai kami, anak-anak-Mu untuk beribadah di pagi ini. Tuhan Yesus, biarlah Kau sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Rekan-rekan dipersilakan duduk. Mari kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 67, bait yang kedua sampai dengan yang ke-8. Kalimat yang tercetak keluar dibacakan oleh saya dan yang tercetak ke dalam dibacakan oleh rekan-rekan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, supaya jalan-Mu dikenal di bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Tanah telah memberi hasilnya. Allah memberkati kita. Mari kita merespon Mazmur dengan menyanyikan Gita Bakti 55, taburkanlah firman-Mu ya Tuhan.
Shalom rekan-rekan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami puji dan kami sembah dalam Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami anak-anak teruna terunimu mau datang beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati akan ibadah pada saat ini. Biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, ibadah ini hanya kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Rekan-rekan, pembacaan Alkitab pada saat ini adalah dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, yang berbunyi, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Adik-adik teruna dipersilakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan seperti video yang satu ini. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau bercerita tentang Rasul Paulus, ya. Di sini Rasul Paulus dikasih panggilan sama Tuhan. Rasul Paulus dapat tugas
penyelenggaraan kasih karunia Allah, menyampaikan rahasia Kristus. Nah, kita harus bersyukur kalau Tuhan memanggil dan memilih kita untuk jadi pelayan. Karena hal itu dilakukannya untuk kita semua. Adik-adik, walaupun kita dipercayakan dengan pekerjaan yang kecil, kita harus melakukannya dengan setia. Kita pasti mendapatkan upah yang luar biasa. Tapi kalau kita dipercayakan tugas atau pekerjaan yang besar, tapi kita tidak setia, Yesus pasti berkata, "Nyahlah engkau dari hadapanku." Adik-adik, kita harus meresponi panggilan Tuhan dengan kesungguhan, terlebih dengan ketulusan hati dan kesetiaan. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah menyesal, karena kita akan melihat berkat Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita. Kita harus menambahkan rasa rendah hati, rasa berani, rasa tidak ragu untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, di gambar yang kedua ini, rahasia Kristus, semua orang baik Yahudi maupun non-Yahudi dijadikan ahli waris kerajaan Allah. Kenapa? Karena dari semula Allah mau menyelamatkan semua orang. Sayangnya ada yang menolaknya. Mereka lebih suka tidak diatur oleh Allah. Atau mereka lebih suka hidup dengan keinginannya sendiri. Kita sebagai teruna nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Kalau kita menerima teguran, kalau kita menerima panggilan, kita harus menyikapinya dengan sangat baik. Orang yang tidak meresponi panggilan Tuhan, mereka nggak akan pernah melihat betapa hebat dan dahsyatnya kuasa Allah. Nggak ada yang lebih hebat dalam hidup ini, kecuali kita meresponi panggilan Tuhan dengan ketulusan. Kita juga nggak usah peduli sama omongan orang, karena yang kita harus pedulikan adalah firman Tuhan. Di gambar yang ketiga ini ada tertulis, kepada yang paling hina, Rasul Paulus, penganiaya orang Kristen. Sekarang ia dikasihi, diampuni, bahkan dipakai untuk pekerjaan suci. Adik-adik, kita ini tidak lebih baik daripada Rasul Paulus atau siapapun. Jadi kita nggak boleh menganggap diri kita bersih dari orang lain. Tapi anggaplah diri kita ini dalam kehinaan. Tuhan anugerahkan kita keselamatan. Pelayan harus lebih baik dari hari ke hari. Adik-adik, Paulus sadar diri bahwa ia tidak layak. Ia merasa dirinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang rasul. Namun Allah berkata lain. Allah telah menempatkan dirinya dalam posisi ini. Adik-adik tahu ya, kalau Rasul Paulus itu dulunya adalah seorang pembunuh orang-orang Kristen. Nah, karena dia mendapat panggilan, karena dia mendapat kasih karunia Allah, sehingga Roh Kudus memampukan dia untuk dia mampu, harus berani menjadi rasul atau menjadi pengikut Allah. Seperti kita ya adik-adik, apapun hasilnya, kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Hidup ini bukan untuk berkompetisi, tapi hidup ini harus berperilaku, harus berkata-kata dengan baik dimanapun kita berada. Seperti Rasul Paulus, orang yang dipenjara, akibat yang harus ditanggung, ia dipukul, ia dibenci, ia dihina, bahkan ia hampir disingkirkan. Tapi Rasul Paulus tidak kecil hati adik-adik. Pada saat surat ini ditulis, Rasul Paulus memang berada di penjara. Tapi walaupun ia di penjara, itu tidak mengurangi rasa panggilan Allah terhadap dirinya untuk menjadi rantai Injil. Ia tidak mengasihani dirinya sendiri atas apa yang ia alami. Tetapi ia hanya percaya bahwa ini adalah dalam pengaturan Allah. Ini adalah harga yang perlu dibayar demi mewujudkan pelaksanaan rencana Kristus. Adik-adik, sebagai teruna, sebagai teruni, sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak di rumah, kita tidak boleh tawar hati akan panggilan Tuhan.
ada sebuah kisah nyata dari seorang fotografer bernama Noni Elina Kristiani. Dia pernah bilang begini, "Tuhan, apakah kau sedang bercanda?" Ia mengatakan itu ketika ada panggilan dalam dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalimat itu terlintas ketika Tuhan menyatakan apa yang sebenarnya menjadi panggilan hidupnya. Bagaimana mungkin seorang yang hidup biasa-biasa, seorang sanguinis, suka berbicara tanpa berpikir panjang, harus menjadi hamba Tuhan. Namun di sebuah acara, ia merasakan ada panggilan Tuhan dalam dirinya. Sehingga ia memampukan dirinya untuk terus berusaha apakah benar ini panggilan Tuhan untuk dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Adik-adik, butuh waktu yang lama ya untuk kita menyadari akan panggilan Tuhan. Dari kisah ini, sang fotografer berdoa kepada Tuhan, apakah ia memang layak untuk menjadi pelayan Tuhan? Yang pada akhirnya ia harus melembutkan hati keluarganya untuk dapat izin kalau ia boleh menjadi pelayan Tuhan. Yang kita mau ambil dari kisah Rasul Paulus atau dari kehidupan fotografer ini adalah yang pertama, mengasihi Allah lebih dari apapun adalah kunci ketaatan. Kita bisa menulis atau mengatakan bahwa kita mengasihi Allah. Namun mengasihi Allah tentu lebih dari sekedar ungkapan kata. Mengasihi Allah berarti kita harus melakukan tindakan nyata yang disertai dengan iman. Yang kedua, kita melayani bukan karena kita layak, tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita. Ada banyak kesulitan untuk menaati panggilan Tuhan. Salah satunya adalah tetap mempercayainya. Percayalah bahwa Tuhan sanggup bekerja di dalam kelemahan kita. Karena justru di dalam kelemahan itulah kuasanya menjadi sempurna. Kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja dalam setiap kelemahan kita untuk mendatangkan kemuliaan baginya. Yang ketiga adalah kita menantikan Tuhan dengan melakukan disiplin rohani dan mendengarkan nasihat. Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan hikmat. Semakin kita mendekat kepadanya, semakin kita bisa dengan jelas mendengar suaranya. Adik-adik, Tuhan juga bisa menggunakan nasihat orang lain untuk menolong kita mengetahui kehendaknya. Jadi, kita harus menerima nasihat orang tua, kita harus bersyukur akan nasihat orang tua, oma, opa, kakak, om, tante, dan semua keluarga kita. Jangan malah kita meresponnya dengan perlawanan atau sikap masa bodoh atau cuek, karena itu bisa mengakibatkan kegagalan dalam panggilan Tuhan untuk kita. Nah, adik-adik, biarlah firman ini boleh menjadi langkah kaki kita untuk kita terus mendengar dan menerima panggilan Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari kita dalam dunia ini. Amin. Adik-adik teruna, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita mau kidungkan Gita Bakti 269, Oh betapa senang, bait yang pertama dan yang keempat. Sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya di sepanjang jalan hidup yang kelam.
Adik-adik teruna, kita mau berdoa syafaat, kita satu dalam doa. Kembali Allah, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk begitu besar kasih karunia-Mu buat kehidupan kami. Kami boleh dengan baik beribadah, walaupun kami beribadah di rumah ya Tuhan. Tapi biarlah ibadah yang kami lakukan di rumah tidak mengecilkan hati kami. Dan biarlah ini boleh terus menjadi semangat kami untuk kami berjumpa dalam doa kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, pada saat ini kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami pelajari bersama-sama. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari sikap dan sifat Rasul Paulus yang Tuhan panggil untuk melayani-Mu. Biarlah kegigihan, ketaatan, kesetiaan Rasul Paulus boleh kami contoh sehingga kami anak-anak teruna-terunimu boleh berperilaku demikian. Bapa dalam sorga, saat ini kami mau berdoa terkhusus untuk orang tua kami. Tuhan, berikan orang tua kami kesehatan, pekerjaan yang baik, berkat yang melimpah daripadamu, sehingga melalui orang tua kami banyak berkat yang tercurah juga buat kami dan orang-orang sekeliling kami. Untuk oma opa kami, Tuhan tetap memberikan kesehatan di masa tuanya. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk kehidupan gereja kami. Tuhan mau pakai Bapak Pendeta dan semua perangkat yang Tuhan percayakan bekerja di ladang-Mu di GPIB Getsemani. Tuhan, satukan hati kami semua agar kami boleh bekerja, kami boleh melayani-Mu dengan baik di sini. Dan biarlah kami boleh melakukannya semua dengan kesetiaan dan ketekunan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati akan pemimpin kami dari yang tertinggi hingga yang terendah. Tuhan juga mau satukan hati, pikiran, dan kerja kami, sehingga dalam kami membangun bangsa Indonesia, kami boleh bersama-sama membangun dengan kejujuran dan ketulusan. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk pandemi yang mewabah di negara kami. Tuhan Yesus, kami tahu ada maksud Tuhan dari segala pandemi ini. Kami yakin dan percaya ada pelangi sehabis hujan. Dan kami juga yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang baik sehabis pandemi ini. Tuhan tetap kuatkan kami, tetap sadarkan kami agar kami juga tetap mengikuti protokol yang sudah diberikan pemerintah. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk adik-adik klien kami yang pada saat ini harus bersekolah jarak jauh atau dengan online atau dengan Google Meet. Tuhan, jangan biarkan cara ini semua mengecilkan hati mereka untuk malas belajar, untuk kecil hati, tapi biarlah dengan campur tangan Tuhan kami semakin dibentuk untuk rajin belajar walaupun hanya jarak jauh. Tuhan berkati akan rekan-rekan kami, Tuhan berkati akan setiap yang sakit, Tuhan mau sembuhkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kehidupan kami seluruhnya hanya kami mau serahkan, hanya kami mau letakkan dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan firman dibawakan oleh Kak Anggi. Untuk sekarang kita akan melaksanakan aktivitas yang akan dijelaskan oleh Kak Usut. Nah, aktivitas pada minggu hari ini adalah mencari salah satu benda di sekitar kalian. Contohnya, ya, kakak membawa Alkitab, ya. Untuk apa nih Kak Alkitabnya? Alkitabnya kita deskripsikan
tentang hal-hal apa aja yang patut kita syukuri tentang Alkitab ini. Contohnya, 1, kakak bisa mengerti akan firman Tuhan, kakak kenal tokoh-tokoh Alkitab. Nah, jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Nah, kami juga dari segenap pengurus dan pelayan teruna mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 297, Kau Yesus Raja Mahakaya. Rekan-rekan, mari kita berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang dibawakan oleh Kak Anggi dapat menjadi rema bagi kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan teruna kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Rekan-rekan teruna, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita sambil kidungkan Kidung Jemaat 425 ayat yang pertama, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injili, menyentak yang terlelap. Rekan-rekan, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita tundukkan kepala, semuanya kita terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Rekan-rekan, dipersilakan untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat